segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, setelah kami melewati satu rangkaian acara perkawinan menurut adat Tampo Behoa, kami percaya semua dapat berjalan oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini juga kembali kami mempersiapkan diri kami masing-masing, teristimewa saudara Ornandes dan istri akan menerima peneguhan nikah di rumah Tuhan. Sebelum kami jauh melangkah, teristimewa melangkah dari tempat ini ke rumah Tuhan, dalam segala kekurangan dan kelemahan kami saat ini, kami datang di hadapan Tuhan yang penuh kuasa dan maha suci. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami menyerahkan kedua anak kekasih kami di dalam pertolongan Tuhan. Teristimewa Tuhan memberi kami kelayakan di hadapan-Mu bagi kedua anak kekasih kami yang hendak menerima peneguhan nikah pada saat ini. Beri kepada mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga acara peneguhan nikah pada hari ini dari awal sampai selesai dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kedua belah pihak orang tua, keluarga, bahkan orang tua anak kekasih ini, tetap kami serahkan di dalam pertolongan dan cinta kasih Tuhan, sehingga kami semua bersama-sama bersuka cita pada hari ini lewat pernikahan kedua anak-anak kekasih kami. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Dengan ucap syukur kepada Bapa di surga, ibadah pernikahan kedua pasang mempelai antara Ornandes Ramdi Diem dengan istri Anilin Ananta Wiono sarjana farmasi dan Yogi Benu dengan Ningsih Sama. Hari ini Jumat 5 November 2021 dimulai. Pelayan firman pada saat ini adalah Pendeta Maximilian Sien Sarjana Teologi. Bersama seluruh majelis jemaat Saiful Roda, kami mengucapkan selamat datang dalam kebaktian hari ini kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini akan memberikan kekuatan untuk percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput saudara-saudara bangkit berdiri. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman,
supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nats pembimbing firman Tuhan ini kita aminkan dengan menyampaikan pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Saudara-saudara, dalam kebaktian kita pada saat ini, kita akan menyaksikan pemberkatan perkawinan bagi saudara kekasih kita Ornandes Rambing Lim dan istri Angelin Anata Winono, saudara kekasih kita Yok Kevin dan Ningsi Sama. Karena itu, dengarkanlah petunjuk firman Tuhan tentang perkawinan yang telah kita percakapkan semalam. Karena itu, hendaklah saudara ingat bahwa pada mulanya Allah telah menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan, serta membawa mereka dalam suatu persekutuan perkawinan. Dan firman-Nya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebab itu, dengarkanlah petunjuk firman Tuhan berikut ini. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mazmur 128 ayat 2 dan 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Amsal 31 ayat 10 dan 11. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4. Bagaimanapun juga,
bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi, hendaklah saudara menjawab pertanyaan berikut ini dengan tulus ikhlas. Pertanyaan kepada mempelai laki-laki, Saudara Ornandes Raming Lim, apakah saudara mengaku kepada Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara telah menerima saudari istri Angelina Anatawinono sebagai istrimu, serta berjanji akan mengasihi dan melayani dia, dan baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit, dan memelihara dia sebagai suami yang setia dan beriman. Saudara Ornandes Raming Lim, apakah jawabmu? Ya, saya mengaku dan berjanji. Pertanyaan kepada mempelai perempuan, Saudari istri Angelina Anatawinono, apakah saudari mengaku kepada Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudari telah menerima saudara Ornandes Raming Lim sebagai suamimu, serta berjanji akan mengasihi dan melayani dia, baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit, dan memelihara dia sebagai istri yang setia dan beriman. Saudari istri Angelina Anatawinono, apakah jawabmu? Tuhan kiranya akan menolong agar pengakuan dan janjimu tidak sia-sia. Selaku hamba Yesus Kristus, kami meneguhkan perkawinanmu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, saya undang kita berdiri. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah Bapa pohon segala rahmat, yang oleh anugerahnya telah memanggil kamu dalam perkawinan yang kudus ini, kiranya mengikat kamu dengan kasih dan setia yang benar, serta mengaruniai kamu dengan berkat-Nya. Amin. Kita sama-sama sampaikan pujian dari semula. Semua baik. PKG 184. Kembali dengan ini sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyatakan bahwa perkawinan saudara telah diteguhkan di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya. Dengan demikian, saudara masing-masing pasangan dinyatakan resmi menjadi suami istri, dan karena itu firman Tuhan mengatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita akan terima firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Meneguhkan lagi firman, meneguhkan perkawinan saudara-saudara kekasih kami ini. Firman Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami yang boleh ada di dalam sukacita peneguhan perkawinan bagi saudara Fernandes Rambingli dan istri Anselin Anata Winono, saudara Yoke Bedu dan Ningsi Sama. Berkati kami semua di dalam kebenaran firman Tuhan pada setiap pengajaran Allah yang akan kami renungkan dan dengarkan pada saat ini. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Kita membuka kitab Markus pasal 10 ayat 1 sampai 9. Ada dua perilaku yang berkembang sekarang ini. Itulah yang pertama, diistilahkan dengan kawin coba-coba. Kalau cocok jalan terus, kalau tidak bisa cerai. Yang kedua, hidup sama-sama dulu sambil lihat hati masing-masing. Kalau cocok, kawin. Kalau tidak cocok, ya bubar, tanpa harus repot-repot atau susah-susah mengurus perceraian. Keduanya berbeda, Bapak Ibu Saudara, tapi sebenarnya isinya sama. Tidak pusing, tidak puas, uang kembali. Dicoba dulu baru beli. Dalam keyakinan iman kita selaku orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kita tahu benar kalau hal seperti itu sungguh-sungguh tidak diperkenankan. Sesuai dengan pengajaran Alkitab, kita diperingatkan bahwa sesungguhnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan melambangkan persekutuan antara Allah dan umatnya. Dengan kata lain, sebagaimana eratnya, sebagaimana mesranya suami istri yang terikat, mesranya dan intinya hubungan sepasang suami istri yang terikat dalam sebuah perkawinan, maka seperti itu juga pola hubungan Allah dengan kita manusia ciptaannya. Perkawinan pertama adalah hasil ciptaan Allah sendiri yang dimulai oleh Adam dan Hawa. Itu artinya tidak boleh sembarangan kita menjalaninya. Ini ditegaskan dalam firman Tuhan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Karena itu, ketika hari ini saudara Fernandes dan istri dan saudara Yoke dan Ningsi menyatakan diri untuk masuk dalam ikatan perkawinan, itu artinya bahwa saudara masuk dalam wilayah kudus Allah. Karena itu, jaga kesucian perkawinan kalian ini dan hormatilah, karena kelak ini pun masuk pada bagian yang harus dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, perkawinan Kristen menurut Dr. David Messi seperti meja berkaki tiga. Pondasi atau kaki yang pertama adalah prinsip monogami. Satu suami untuk satu istri dan satu istri untuk satu suami. Tidak peduli orang lain atau agama lain mau mengatakan apa. Tetapi yang disebut pernikahan Kristen itu syaratnya adalah monogami. Titik. Ini adalah prinsip pernikahan Kristen. Tapi bukan tidak mungkin seperti kenyataan yang mewabah sekarang ini,
Yang resmi memang satu, tapi yang tidak resmi lebih dari satu. Karena itu, dalam sebuah pernikahan Kristen, pondasi atau kaki yang kedua adalah kesetiaan. Satu dengan yang lain harus saling setia, apapun yang kemudian terjadi dalam hidup perkawinan itu. Dan setia yang dimaksud di sini bukan hanya menyangkut pasangan kita tetap satu saja seumur hidup, tapi lebih luas lagi itulah setia dalam hal saling mendukung, saling menopang, masing-masing menyadari benar apa yang terbaik untuk diberikan pada pasangannya. Dua kaki memang sudah bisa membuat sebuah meja berdiri, tapi dia akan gampang jatuh, gampang rubuh. Karena itu perlu kaki yang ketiga, yaitu prinsip tidak menceraikan. Prinsip ini Bapak Ibu Saudara penting. Mengapa penting Bapak Ibu Saudara? Karena bisa jadi satu istri atau satu suami sudah saling setia, iya, tapi karena ingin yang baru, mulai cari-cari alasan untuk ceraikan yang lama, cari lagi yang baru. Pernikahan Kristen tidak memperbolehkan hal seperti itu. Kalau di pasar dikenal moto tidak puas uang kembali, maka kembalikan di toko, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Dalam perkawinan Kristen, kita semua diingatkan oleh Tuhan Yesus sebagaimana bacaan kita saat ini. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kedua pasang mempelai yang hari ini dipersatukan Allah melalui pernikahan perkawinan di rumah Tuhan yang kudus ini tidak boleh diceraikan oleh siapapun orang terdekat, bahkan orang tua sekalipun. Itu sebabnya dengan mengingat dalam keputusan untuk kawin atau menikah itu artinya kita akan terikat seumur hidup satu dengan yang lain, maka dua hal ini menjadi penting atau menjadi pembelajaran bagi mereka atau kita yang belum dan akan menikah. Saya lihat ini anak-anak muda banyak juga ikut ibadah ini. Itulah yang pertama menjadi perhatian. Persiapkanlah diri dengan sebaik-baiknya sebelum menikah. Pertimbangkanlah semua faktor, semua hal, sehingga tidak ada penyesalan kemudian hari karena kita akan terikat seumur hidup dengan orang yang telah kita pilih sebagai pasangan. Yang kedua, sekali memutuskan untuk masuk dalam ikatan perkawinan, maka tidak ada titik balik dan mundur lagi. Kita hanya punya satu pilihan, yaitu maju terus. Dalam hal ini yang harus dikerjakan adalah mempertahankan perkawinan. Tidak ada istilah pintu-pintu belakang atau pintu-pintu darurat, apalagi berani dan nekat harus lompat jendela yang akan menjadi tempat atau jalan melarikan diri ketika merasa tidak nyaman dan tidak puas dengan perkawinan yang ada. Untuk hal ini, Gereja Roma Katolik punya ajaran yang indah. Kita tahu bersama bahwa Gereja Katolik Roma sama sekali tidak memungkinkan perceraian. Tapi bagaimana jika perkawinan itu justru menghasilkan penderitaan? Ajaran Katolik mengajarkan bertahanlah. Itu konsekuensi, itu resiko yang harus diterima dari sebuah perkawinan itu sendiri. Orang yang menikah atau kawin itu sama dengan prajurit yang terikat sumpah, apapun tidak dapat membatalkan sumpah itu. Tapi kita di aliran atau gereja Protestan tidak sekeras itu. Ada pengecualian tertentu di mana perceraian itu menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Perhatikan kata ini Bapak Ibu Saudara. Tidak terhindarkan dan bukan dapat dibenarkan. Dua kata ini berbeda. Seorang teolog dengan sederhana sekali menjelaskan seperti ini. Misalkan saja
Ada yang bertanya kepada kita, Bapak Ibu saudara sekalian, bolehkah atau tidak tangan atau kakinya dipotong? Pasti kita akan menjawab tentu saja tidak boleh. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, mungkin tidak kalau kakinya dipotong. Jawabannya ya, mungkin saja. Misalnya kalau terkena infeksi atau sakit diabetes yang akut. Tetapi itu pun kalau sudah benar-benar terpaksa dan tidak ada jalan lain lagi. Dalam konteks perumpamaan inilah Bapak Ibu Saudara, sekarang kita dapat mengerti terlebih lagi saudara berempat yang diteguhkan nikahnya hari ini dapat memahami maksud perkataan Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi. Karena ketegaran hatilah Musa mengizinkan. Tuhan Yesus jelas-jelas sangat-sangat menentang perceraian. Ingat ini, Tuhan Yesus sangat-sangat menentang perceraian. Tapi perceraian tetap terjadi karena ketegaran keberdosaan kita manusia. Karena itu, bagi keempat saudara yang hari ini dipersatukan dalam ikatan perkawinan Kristen melalui ibadah peneguhan saat ini, perhatikanlah hidup perkawinanmu sampai batas di mana Tuhan menghendakinya. Dalam rasa takut yang sungguh kepada Allah, maka rasa hormat terhadap perkawinan yang dibentuk hari ini tidak sekedar formalitas dan akan sia-sia belaka. Amin. Diberkatilah kita semua dalam renungan firman Tuhan saat ini. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua Kami berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah mendasari ibadah kami pada siang ini sungguh-sungguh akan terus menjadi pegangan kehidupan kami semua yang ada, yang sudah terikat dalam satu janji suci seperti mereka saat ini di rumah Tuhan. Tuhan akan memberikan kami hikmat untuk terus memahami dan mengerti arti dan inti perkawinan Kristen yang Tuhan berkenan itu, yang di dalamnya mengandung janji berkat Tuhan yang akan Tuhan limpahkan dalam setiap perjalanan kehidupan rumah tangga yang kami bina masing-masing. Berkatilah firman Tuhan yang hari ini kami dengarkan Tuhan, untuk hidup kami selanjutnya tidak akan menjadi sia-sia. Karena itu secara khusus kami berdoa buat keempat saudara kekasih kami yang saat ini diteguhkan perkawinan mereka, Saudara Fernandes Ramingling, Isti Anselin Ananta Winono, Saudara Yoke Benu dan Ningsi Samad. Tuhan Kau sungguh harapan dan kerinduan mereka. Sesudahnya dari ini ada banyak hal yang akan mereka perbuat, tetapi satu hal yang pasti Tuhan inginkan, mereka akan sama-sama menjaga kesucian dan kehormatan pernikahan Kristen ini di hadapan Allah melalui kehidupan mereka yang mereka jalani hari demi hari
di mana mereka berada. Berkati kehidupan rumah tangga mereka ke depannya Bapa di surga. Jaga dan lindungi mereka keluar masuk siang dan malam dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Kecukupan berkah akan Tuhan limpahkan dari jerih lelah pekerjaan yang mereka lakukan. Ajar mereka selalu mengucap syukur kepada Allah untuk apa yang nantinya mereka terima sebagai bagian berkah yang Tuhan khususkan bagi keluarga Kristen ini. Berkatilah dua kandungan, anak cucu keturunan mereka nantinya sampai selama-lamanya. Janji berkat dan firman Tuhan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Kristen yang hari ini diberkati sampai pada anak cucu mereka akan melihat betapa baiknya Tuhan itu yang berlaku anugerah itu dalam hidup mereka. Semua kami yang boleh hadir pada saat ini, kami mempertaruhkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan membela perkara-perkara hidup kami. Dahului segala harapan dan kerinduan kami ya Allah. Perkenankanlah Tuhan memberi yang terbaik untuk kami, dan ajarlah kami semua untuk mengucap syukur, dan kami bersyukur untuk semua undangan para tamu, saudara bersaudara dalam sukacita hari ini. Wujud sukacita itu mereka boleh datang dalam menopang dan mendukung pelaksanaan pesta perkawinan hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati semua mereka yang datang. Tuhan dan Allah yang sama pula yang akan memberkati ketika semua acara ini selesai dan mereka harus pulang. Tibakanlah mereka di rumah tempat tinggal mereka masing-masing dengan penuh sukacita, bertemu dengan orang-orang yang mereka tinggalkan beberapa hari ini. Ampunilah salah dan dosa kami ya Bapa. Dengarkanlah doa dan syukur serta permohonan kami ini hanya kepada Tuhan bagi keempat saudara kekasih kami ini. Persembahan yang sudah kami beri, kami boleh syukuri ini atas pemberian dari Tuhan juga. Setiap kami yang beri boleh mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus dan berbagi kasih dalam pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Inilah doa dan syukur kami kepadamu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak kita semua berdiri dengan penuh harapan dan sukacita. Kita akan sampaikan pujian PKG 181 bait 1 dan 2. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Semua baik, semua baik, segala yang
yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan